Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Apa kabar? Hari ini saya ingin menanggapi beberapa isu terkait dengan Permendikbudristek 53/2023 yang sekarang lagi ramai dibicarakan di banyak kalangan, baik di kalangan akademisi sendiri maupun di kalangan mahasiswa. Perlu saya sampaikan bahwa Permendikbud ini sebenarnya terkait atau berisi tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, rekan-rekan sekalian, lahirnya Permendikbud ini memang kalau kita lihat di dasar pertimbangan dari Permendikbud ini karena ada beberapa aspek menyangkut mendorong mutu pendidikan tinggi serta beberapa hal yang terkait dengan sinkronisasi dan harmonisasi beberapa pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. Sehingga di dalam konteks dasar lahirnya permen ini dengan tegas disebutkan perlu ada integrasi pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, kemudian standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu peraturan menteri. Nah, jadi sebenarnya isi permen ini terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, terkait dengan yang ramai dibicarakan soal skripsi, saya kira apakah skripsi kemudian ditiadakan dengan lahirnya permen ini? Saya kira tidak, karena di dalam permen ini terkait dengan skripsi, salah satunya diatur di pasal 18 di ayat 9. Di sana disebutkan program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui yang pertama adalah pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi. Jadi kalau selama ini memang skripsi menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan ketercapaian kompetensi lulusan, tapi di dalam Permen 53 ini memang dijelaskan bahwa program studi itu harus bisa memastikan ketercapaian kompetensi lulusan. Salah satunya adalah dengan pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi. Selain skripsi, apalagi boleh prototipe atau proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok. Nah, rekan-rekan sekalian, saya kira dengan adanya ketentuan pasal 18 ayat 9 ini bukan berarti kemudian skripsi itu otomatis ditiadakan. Saya kira tidak demikian tafsirnya, tapi memang program studi bisa dalam konteks tugas akhir ini bisa berbentuk skripsi, bisa prototipe, bisa proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya, macam-macam, bisa karya ilmiah, apapun itu yang memang ditetapkan oleh program studi. Tapi bukan berarti kemudian tadi skripsi kemudian tidak boleh lagi. Saya kira tidak begitu. Jadi skripsi menjadi salah satu bentuk pemberian tugas akhir, tapi sesungguhnya masih ada bentuk-bentuk tugas akhir lain yang bisa diberikan. Nah, saya kira di sini sebenarnya bisa juga, tapi akan menjadi beban mahasiswa. Kalau dilihat dari pasal ini sebenarnya sifatnya bukan pilihan. Jadi sifatnya bahkan bisa kemudian diberikan juga skripsi, ada juga tugas akhir prototipe dijadikan sekalian, jadi skripsi dan prototipe misalnya, atau skripsi dan proyek tertentu yang dikaitkan dengan kompetensi untuk di program sarjana. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, jadi bukan kemudian otomatis dengan adanya permen ini maka skripsi dihilangkan, akan tetapi skripsi itu menjadi salah satu bentuk pilihan dari pemberian tugas akhir yang diberikan oleh program studi pada program sarjana atau program sarjana terapan. Saya kira ini yang bisa saya tanggapi terkait dengan banyaknya pembicaraan akhir-akhir ini yang menganggap bahwa dengan Permendikbudristek 53 ini, kemudian skripsi otomatis akan dihilangkan. Saya kira tidak demikian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.